Perkenalkan, nama saya Ida Ayu KD Devitasari, NIM 8590400928, Program Studi PGSD. Saya dari UPBJJ UT Denpasar. Kali ini saya akan membuat praktikum mengenai simbiosis. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu pertama, mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Kedua, mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Pengertian simbiosis. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani yaitu sim yang berarti bersama dan bios berarti kehidupan. Simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis merupakan plan interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion. Simbiosis dapat dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda, di mana satu organisme mendapat keuntungan dan yang lain dirugikan. Organisme yang mendapat keuntungan disebut parasit, sedangkan yang dirugikan disebut inang. Dalam simbiosis parasitisme, parasit akan memanfaatkan inangnya untuk mendapatkan nutrisi, tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi inangnya. Inangnya biasanya tidak langsung dibunuh oleh parasit, tetapi akan sakit dan semakin lemah hingga mati. Contohnya yaitu pohon Kamboja dengan benalu. Interaksi benalu dan inangnya yaitu pohon Kamboja juga termasuk salah satu contoh simbiosis parasitisme. Benalu sesungguhnya memiliki klorofil dan dapat melakukan proses fotosintesis secara mandiri. Namun, ia mengambil alih air dan unsur hara yang berasal dari pohon Kamboja. Hal ini mengingat benalu tidak punya akses akar menuju ke tanah. Tumbuhan inang seperti pohon Kamboja dirugikan sebab separuh dari hasil penyerapan akar digunakan untuk perkembangan tanaman benalu. Kutu dengan manusia. Hubungan antara kutu pada rambut manusia yaitu kutu memperoleh keuntungan dikarenakan ia mendapat makanan dengan cara menghisap darah dari kulit kepala manusia. Sedangkan manusia rugi. Manusia merasa dirugikan karena kutu tersebut menghisap darahnya. Selain itu, kehadiran kutu sangat mengganggu karena menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman. Yang kedua yaitu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda di mana salah satu organisme mendapat manfaat, tetapi organisme lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya yaitu anggrek dengan pohon Kamboja. Interaksi antara tanaman anggrek dengan pohon Kamboja. Dalam hal ini, tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon Kamboja dengan tujuan untuk mendapatkan air, sinar matahari, dan senyawa lainnya. Semua dibutuhkan untuk melaksanakan fotosintesis. Cara tanaman anggrek mendapatkan air adalah dengan menyerap air dan juga mineral yang terdapat pada kulit pohon Kamboja tersebut. Selain itu, juga sanggup menyerap dari batang yang telah lapuk. Kejadian ini sebenarnya untung bagi tanaman anggrek, akan tetapi tidak memberi pengaruh apapun bagi pohon Kamboja. Sirih dan tumbuhan inangnya. Tumbuhan sirih yang merupakan salah satu jenis tanaman yang kerap ditemukan di lingkungan sekitar kita. Tanaman ini merupakan salah satu contoh dari simbiosis komensalisme.
Dalam hal ini, tumbuhan sirih akan tumbuh dengan cara merambat dan menyesuaikan dengan tanaman yang ditempatinya atau tanaman inangnya. Tujuan tumbuhan sirih selanjutnya tidak lain adalah untuk mendapatkan sinar matahari yang memadai agar bisa dilakukan proses fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini pastinya akan memberi tambahan keuntungan bagi tanaman sirih, akan tetapi tidak memberi dampak apapun bagi tanaman inangnya. Yang ketiga, ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, tetapi saling menguntungkan. Dalam simbiosis mutualisme, tidak ada pihak yang dirugikan, karena keduanya saling memberikan manfaat. Contohnya yaitu kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai makanan sari manis atau nektar pada bunga. Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putih dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putih dan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Semut rangrang dan tumbuhan. Semut rangrang adalah serangga yang biasa kita jumpai pada tanaman-tanaman. Mungkin bagi kita, semut ini sangat mengganggu karena membuat kita kesulitan mengambil buah atau bunga dari pohon. Namun, keberadaan semut ini sangat menguntungkan bagi tumbuhan-tumbuhan tersebut. Hal ini dikarenakan semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan, sehingga ketika terdapat hama yang menyerang tumbuhan tersebut, artinya hama itu menyerang sarang semut rangrang. Serangga kecil ini pun tidak akan tinggal diam, sehingga dia akan menyerang balik hama yang menyerang tumbuhan tersebut.